Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, ya namase, haleluya, Sibaraka masyanaramo, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu.
dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, Ya. selamat pagi semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Salam sehat. Mari kita baca Kitab Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Dilanjut sampai 15 ya. Saulus bertobat ya. Kisah Para Rasul 9 dengan perikop Saulus bertobat. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termautlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa karena mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Amin. Mungkin dilanjutkan aja kurang 3 ayat. Oh ya, sampai 12 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya aku dapat melihat supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus."
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Amin. Ini sungguh suatu hal kesaksian yang sangat luar biasa. Kita melihat sungguh ajaib perbuatan Allah. Sungguh ajaib. Apakah keajaiban ini hari ini masih ada? Ada. Masih ada, saudara-saudara ya. Masih banyak kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Nah, ada seorang yang bernama Samuel F.B. Morse. Morse adalah putra seorang pendeta Protestan yang berjuang untuk menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai pelukis. Pada abad 1820, tahun 1820-an, abad 19, ia hidup pas-pasan sebagai pelukis keliling di Amerika ya. Namun hidupnya dipimpin Allah ke arah yang berbeda. Morse juga memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan. Ia belajar tentang elektromagnet dan kemudian mengembangkan sebuah ide yang akan mengubah dunia. Pada tahun 1832, Morse menelurkan pemikiran tentang telegraf listrik dan kemudian berhasil menemukan telegraf pertama yang dapat digunakan. Sampai hari ini digunakan ya, Morse, mengirim Morse. Mungkin kisah Alkitab yang paling dramatis tentang perubahan karier adalah kisah hidup Saulus. Yang hatinya pernah berkobar-kobar, kita baca ayat 1 ya. Yang hatinya begitu disemangati dengan roh pembunuhan untuk mengancam dan membunuh ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, ini hati yang jahat yang dikuasai oleh roh pembunuh, menguasai Saulus. Tetapi dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka Tuhan sendiri datang melawat dia dan membuat suatu kejutan bagi Saulus bahwa ia menjadi buta 3 hari 3 malam ya. Disitulah awal titik balik kehidupannya. Dari seorang pembunuh menjadi seorang murid Kristus. Itu kan luar biasa. 180 derajat ya. U-turn. Apakah di sini ada orang yang mengalami demikian? Dulu rusak, dulu pribadi yang kotor. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, walaupun tidak perlu buta matanya ya, tetapi ia berubah, bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Pada dasarnya Saulus mengubah haluan hidupnya dan menerima identitas yang baru di dalam Kristus sebagai rasul yang akan menyebarkan Injil kemanapun ia pergi. Terkadang apa yang kita bayangkan sebagai masa depan kita ternyata tidak menjadi kenyataan. Nah, siapa yang dulu kuliahnya bidang A, tidak tahu-taunya sekarang ini jadi pedagang ya. Dulu belajar ini itu, tetapi kenyataannya sekarang ini jadi orang lain ya. Bahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi pekabar Injil, penginjil, menjadi guru dan sebagainya. Padahal dulu nakal ya. Dulu mungkin tidak pernah mau pergi ke gereja. Nah, perubahan hidup ini atas inisiatif siapa, Pak Gem? Ya, inisiatif siapa perubahan hidup ini? Perubahan hidup ya inisiatif Tuhan untuk mengubah kita. Tapi kita mau diubah ya. Kalau kita tidak mau diubah ya nggak bisa berubah.
kita mau diubah dan Tuhan jamah kita sehingga kita berubah. Untuk mengubah Saulus menjadi Paulus, Tuhan Nggak perlu Saulus mau ya. nggak perlu tanya ya, Nggak perlu tapi Saulus mau dibikin bertobat. buta aja gitu ya. Itu parahnya. Itu akibat kalau dia terlalu jahat saat itu ya, dan dia tidak mau bertobat dan dia ingin melawan. Nah itu Tuhan datang untuk membuat matanya buta sementara itu tadi. Tuhan itu kan melihat hati ya. Ketika hati Saulus itu berkobar-kobar mau membunuh orang yang tidak bersalah ya, dan bahkan minta surat pengesahan untuk perbuatan berdosanya, padahal hukum Taurat yang ia pelajari melarang orang untuk membunuh. Itu kan tidak melakukan hukum Taurat ya. Dia sebagai muridnya Gamaliel, dia katakan dia itu istilahnya lulus sebagai murid, sebagai pelaku hukum Taurat, tapi hukum 10 the Ten Commandment jangan membunuh itu dia lakukan. Jadi kan apa ya, sangat kontroversial ya. Dia dikatakan tidak ada cacat celanya sebagai orang Israel sejati bla 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 bla, tapi dia justru minta pengesahan dari imam untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini masalahnya. Pembenaran dirinya ya, bahwa perbuatannya itu benar ya, dan sudah disahkan oleh majelis-majelis. Iya, minta pengesahan lagi untuk membunuh orang. Maka dari itu Tuhan membuat suatu tindakan inisiatif yang luar biasa, mengubah dia menjadi pekabar Injil dengan cara apa? Dibuat buta 3 hari 3 malam. Saya rasa kalau kita terlalu ngeyel sama Tuhan, Tuhan itu kasih kita sesuatu yang serem-serem ya. Bener gak ya? Kalau kita ini disuruh Tuhan terus gak mau melakukan, kayaknya kita ini tersandung pada dosa kita sendiri, dan akhir hidup kita ini jadi serem sekali gitu ya. Entah sakit, entah bangkrut, entah ya apalah, terserah Tuhan mau izinkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita mempelajari perbuatan Allah dalam seluruh Alkitab yang tebel ini, kita melihat ya, rencana Allah tidak ada yang gagal. Bener gak ya? Rencana Allah nggak ada yang gagal. Bahkan untuk Indonesia, Tuhan juga membuat rencananya tidak gagal ya. Jadi kalau hari-hari ini banyak hoax, banyak berita yang menebar-nebar ketakutan, menebar-nebar kekhawatiran dan sebagainya. Memang kita nggak usah melawan itu, tetapi kita tetap waspada ya. Kita waspada dan kita percaya bahwa perlindungan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dengan keadaan ini jadi shock terapi buat kita ya. Kita anak-anak Tuhan itu sepakat untuk berdoa untuk Indonesia ya. Jadi yang dulunya malas berdoa jadi berdoa karena takut. Karena takut ya. Saya takut, terus kita berdoa ya untuk seluruh Indonesia aman ya. Terbukti sekarang aman ya. Ya itu salah satu cara shocking terapi dari Tuhan ya, untuk bangsa kita. Kalau enggak dibikin shocking terapi gini seperti Saulus ini ya, 3 hari buta sampai dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Karena apa? Wah, kok bisa buta ini, rencananya kok bisa gagal. Saya enggak ngerti ya, apa yang berkecamuk di dalam pikiran Saulus waktu itu ya. Hatinya yang jahat ini, kejam ini, yang berkobar-kobar dengan amarah ini, diubah sama Tuhan ya, diberi hati yang baru. Nah, prosesnya 3 hari ya. Jadi kalau kita ini mau diubah oleh Tuhan itu enggak bisa ya makduk nyuk sekonyong-konyong terus berubah ya. Orang yang suka marah terus berubah jadi sabar gitu, perlu waktu 3 hari, perlu waktu panjang atau pendek, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun. Tapi pasti berubah ya. Tuhan pasti memproses kita itu dengan cantiknya ya.
Dan Tuhan memberi solusi, dikirimlah Ananias datang untuk menumpang tangan. Ananias takut apa enggak? Takut. Takutlah dalam hatinya Ananias. Walaupun Aduh dia buta, Tuhan, misalnya kamu dicekik. aku ini setor nyawa ya kan. Bayangkan ya, dia masih disertai oleh rekan-rekannya, mungkin dulu bodyguardnya gitu ya. Apa enggak bisa dibunuh sama itu orang-orang yang melek mata ya. Ananias ya takut, tetapi Ananias lebih takut kepada Tuhan. Maka ia datang, dan ketika ia tiba, maka Saulus pun dapat melihat kembali. Nah, pada akhirnya Saulus memulai proses kehidupannya untuk menjadi rasul ya. Itu juga ndak duknyuk ya. Tetapi orang-orang yang takut semua, mosok tenanan dia bertobat. Aduh, jangan sampai dia hanya pura-pura. Nah, ada proses selanjutnya, yaitu proses untuk diterima. Saudara dulu mungkin, maaf, mungkin preman, mungkin hidupmu dalam narkoba, mungkin hidupmu dalam pokoknya yang jelek-jelek, mungkin juga pembunuh ya. Nah, kalau bertobat, apa terus besok orang bisa baik sama saudara? Nggak lari, didatangi saudara. Ya larilah mereka. Kalau kita pelayanan di penjara itu kan, kita doakan sehingga mereka itu bukan hanya bertobat, tapi mereka punya iman yang teguh ya kepada Kristus, sehingga kalau mereka keluar nanti mereka bisa diterima di keluarganya. Gitu ya, penting diterima oleh masyarakat. Ya, mereka juga khawatir kalau aku keluar nanti aku diterima enggak ya gitu. Karena aku enak di dalam sini aja nih daripada aku keluar dan diterima oleh masyarakat, oleh keluargaku. Terus aku kerja apa ya setelah keluar? Itu yang kekhawatiran yang mereka hadapi, sehingga kita perlu melayani mereka itu. Ya, memang dari peristiwa Saulus ini kita pelajari, kalau kita belajar dari Alkitab untuk selanjutnya, yang ada orang yang berani nerima Saulus ketika sedang berproses ya. Orang itu bernama Barnabas. Hampir 15 tahun kemudian baru ia bisa diterima oleh khalayak ya, dipercaya. Karena apa? Orang mau melihat hasil daripada perubahan hidup itu. Ingat ya, orang hanya akan melihat hasil daripada perubahan hidup kita. Nek cuma ngomong tok, oh aku udah berubah kok, aku dulu ndak perokok, sekarang ndak rokok lagi, orang akan lihat hasil ya. Ada asbak enggak di rumahmu? Kamu bau rokok enggak ya? Karena kalau kamu pun masih merokok tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ada rokok, lah kalau kamu bernafas di mobilmu ya, itu mobil bau rokok loh. Benar enggak ya? Jadi paru-paru kita ini masih menyisakan nikotin kan? Di hadapan orang lain dia tidak ngerokok, tapi di dalam rumah dia tetap mesti ngerokok. Nah, jadi cuma satu batang ya. Jadi perlu pembuktian, perlu hasil. Oh sudah clear, sudah nggak bau rokok dia. Oh rumahnya sudah bersih, nggak bau rokok gitu ya. Nah ini kan orang melihat hasil. Memang dia sudah tidak merokok. Ataupun yang lainnya ya. Orang akan melihat kalau misalnya dia jatuh dalam dosa seksual ya, keluarganya yang terutama kan tidak mudah nerima dia kembali, misalnya kembali pulang ke rumah tangga. Anak istri akan melihat ini tidak kambuh lagi ta. Iya kan? Ini apa cuma pura-pura ta. Nah harus dibuktikan dia betul-betul sudah tobat, sudah nggak punya selingkuhan, sudah meninggalkan dosa perzinahan, sudah nggak lihat film-film porno dan sebagainya. Harus ada hasil. Dan hasilnya apa? Oh dia mulai berdoa, oh dia mulai sabar, oh dia mulai mau bantu bekerja, oh dia mulai disiplin. Nah itu hasilnya. Kita melihat Saulus menjadi Paulus bukan satu hari saudara, ternyata bertahun-tahun ya sampai ada hasil. Itu pun Tuhan sudah ngomong
engkau ndak akan enak-enakan ya, engkau akan menderita demi namaku. Saya ini kalau sedang susah ya, paling suka baca kisah para rasul ya. Melihat kesengsaraan Paulus ya. Sampai dirajam, sampai dipukuli, diludahi, dimasukin penjara. Pokoknya dikuyok-kuyok wis, pokoknya nggak ada yang maksimal kayak Paulus di dalam Alkitab ya. Sangat maksimal itu penderitaannya ya. Tetapi ia tetap teguh, ia tetap kokoh ya untuk mengabarkan Injil. Sampai akhirnya ia jadi martir. Nah, ini loh. Anda dari proses mana? Anda sedang ada di mana? Belum bertobat? Ya, di titik pertobatan, masih di titik pertobatan, baru kemarin bertobat ya, baru kemarin melek mata, atau sedang dari 1 hari ke sehari 1 tahun baru bertobat. Aduh, rasanya kok enggak enak ya. Enakan lagi berbuat dosa. Timbangannya bertobat hidup kudus. Aduh, sakit semua. Aduh, gitu kan. Ya kan? Aduh, dihina orang. Loh, kamu dulu kan ini, kok sekarang jadi pendeta. Oh, kamu dulu kok ini. Isota berkhotbah ya. Yang ngapain gitu dulu. Yang pertama kali pasti keluargamu ya. Engkau kalau berkhotbah, mungkin 1.000 orang di hadapanmu engkau tidak takut. Tapi begitu engkau khotbah di rumahmu sendiri, itu masalah bagimu. Karena kalau engkau ngomong, jangan marah, kemarin baru banting-banting piring. Jangan begini begitu, jangan pelit, kemarin dimintai anak duit untuk beli mainan tidak dikasih ya. Terus istri apa anak ngomong, ojo jarkoni. Iso ngajar apa Pak Gem? Gak iso ngelakoni. Kamu itu gajah dibelangkoni, ya kan gitu ya. Jadi paling takut itu kalau kamu khotbah yang duduk di depan sendiri itu istri sama anak-anakmu, sama karyawanmu, sama aspri-asprimu itu. Nanti dia akan ngomong gombal, bohong. Seperti pendeta siapa ya itu ya. Kalau enggak salah siapa ya, mungkin John Wesley ya, lupa aku namanya. Yang punya istri sakit jiwa ya. Jadi istrinya duduk paling depan dan ketika ia berkhotbah, istrinya berdiri dan ngomong bohong. Itu ya apa perasaanmu? Ketika majelis bilang, aduh kamu bercerai aja ya daripada ini ngaco dalam pelayananmu, lebih baik bercerai. Tapi dia ngomong apa? Enggak. Dia itu remku yang pakem. Nah, ya toh. Seandai kata dia naik mobil, dia itu rem yang pakem. Dia itu justru mengingatkan saya untuk saya tidak out of control, tidak keluar jalur dalam pelayanan, dalam berkhotbah dan sebagainya ya. Ya memang itu satu perjuangan yang tidak mudah ya. Orang tidak kenal tapi dia tidak bisa jadi sombong. Tidak bisa sombong, gimana bisa sombong wong dia ngomong gombal, bohong. Lah orang yang baru kenal kan bingung. Iya ta? Aduh wis gak kang gereja kene maneh kan gitu ya. Aduh kok ndak enak. Berapa banyak kasus-kasus dalam rumah tangga yang diketahui jemaat dan akhirnya jemaatnya kabur dari gereja itu ya. Makanya itu kita baca ini Alkitab, kita harus menjadi suratan yang terbuka. Ketika engkau mengalami proses ya, dan engkau akan berkata, aku ini sedang diproses. Aku ini belum sempurna. Aku ini masih banyak kelemahan ya. Tapi ayo kita belajar bareng bersama-sama. Jangan terus nuding-nuding dosanya orang lain yang 4 jari kita tuding sendiri gitu ya. Jadi inilah kehidupan Rasul Paulus yang kita perlu renungkan pagi hari ini ya. Kalau Paulus bisa melewati proses bertahun-tahun itu, bahkan setelah dia diterima sebagai rasul malah dia disiksa saudara ya. Dia mengalami penjara, dia mengalami kesusahan, kesulitan, karam kapal kalau digebuki selalu 40 kurang 1. Rasanya digebuk ping sepisan aja sudah protol. Itu digebuki 40 kurang 1 pukulan.
karam kapal, masuk penjara, opo lagi, wis banyak ya. Digigit ular, lho bayangkan ya. Digigit ular biludak, apa nggak mati ya. Tetapi Tuhan itu menyertai. Karena Tuhan sudah menentukan. Karena Tuhan sudah memilih dia. Hari-hari ini banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih ya. Semua ada seleksi ya. Semua ada seleksinya. Kalau saudara melihat berita-berita di televisi, semua pasti diseleksi ya. Orang-orang yang duduk di pemerintahan, kalau manusia nggak mau nyeleksi, Tuhan sendiri yang menyeleksi loh saudara-saudara ya. Dan akhirnya terjadilah pemurnian. Nah ini loh ya, hari-hari ini kita itu sedang dimurnikan ya. Dimurnikan dengan apa? Kalau engkau sedang nyaman, hidup berlimpah-limpah ya toh, Tuhan kirim api. Mungkin hilang itu harta, mungkin zona nyamanmu hilang ya. Kalau tema yang saya pilih bulan ini ya, bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Kita tahu waktunya Tuhan ya. Apa itu? God's wake up call ya. Kita punya jam kehidupan dari Tuhan yang kalau kita bangun jam 6 ini, kan setengah 6 sudah disetel itu apa? Waker. Bahkan jam 4 saya sudah setel waker. Wake up call jam 4. Terserah mau tidur lagi apa mau doa fajar ya. Tapi saya mau doa fajar. Dibangunkan oleh Tuhan. Dan apa hasilnya dari dibangunkan oleh Tuhan itu? Pasti ada something yang Tuhan mau kita itu bangkit. Bangkit dari sakit kita, bangkit dari keterpurukan hidup kita ya. Mungkin hari-hari ini orang, saya lihat TV tadi ada aparat yang terluka, harus masuk ICU, harus ada di rumah sakit karena kena bandem batu, belum kena gas air mata dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu perlu bangkit ya. Mungkin kita sakit hati ya, rumah dirusak, mobil dibakar di jalan, tidak ada salah ya, dipalak dan sebagainya, ada kepahitan-kepahitan hidup. Itu sejarah hidup saudara ya, seperti Paulus, sejarah hidup, ada kepahitan banyak orang tidak salah kok dipukuli ya. Jadi ini kenyataan kehidupan. Tapi tak tahu bulan ini kok Tuhan kasih itu tema yang luar biasa ya. Bangkit, kamu harus bangkit. Ketika kamu terpuruk, ketika kamu dinista, ketika kamu dikuyok-kuyok, kamu harus bangkit. Bangsa kita yang mungkin dipandang sebelah mata dengan bangsa lain, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangkit. Ojo melayu. Jangan lari ya. Kita harus menghadapi proses. Mungkin engkau harus mengasingkan diri sejenak untuk supaya aman, tetapi nanti kembali lagi supaya berproses. Ada proses dalam hidup kita, amin. Bagaimana porong aman? Porong aman. Macet tapi Sidoarjo aman ya. Sidoarjo aman, porong karena aman. Sidoarjo ada demo ya, ada kekhawatiran untuk bisa terjadi suatu chaos mungkin ya. Jadi ya ada kekhawatiran pagi itu sepi di jalan tol, sepi, ada orang keluar karena takut ya harus terjadi kan sesuatu. Tapi ya karena kita selalu berdoa sehingga keamanan itu terjamin di Sidoarjo, nggak terjadi sesuatu apapun. Ya yang kita bisa lakukan saat-saat ini ya kita harus mendahulukan Tuhan ya, berdoa, karena perlindungan hanya dari Tuhan. Ada beberapa berita kan sedang pergi kemudian dipalak ya, harus bayar 200.000. Di suatu titik kemudian sampai titik lain 200.000 lagi. Loh tadi saya sudah bayar. Oh ya, tapi itu orang lain. Sekarang belum. Sekarang belum. Ya sudah harus dibayar ya. Jadi kalau nggak penting amat ya nggak usah pergi lah ya. Kita tidak penting-penting amat, yang bisa ditunda ya ditunda lah. Ya kekhawatiran itu pasti ada lah terjadi pada kita ya. Kemarin saya juga khawatir kayak sore terjadi apa-apa di Sidoarjo, saya pasti kan tidak bisa kembali lagi buka toko sore di Porong ya.
Ya sudah toko saya tutupi semua, saya kemboi semua, dan saya katakan pada pegawai saya, atau nanti sore tidak terjadi apa-apa ya kita buka, kalau terjadi apa-apa Jojo ya tidak buka ya. Akhirnya ya tidak ada apa-apa ya saya buka kembali. Tapi sampai di pasar Porong macet karena banyak sekali orang-orang yang belanja untuk besok hari Maulud Nabi, Maulud Nabi. Belanja untuk selamatan ya. Jadi macet, waduh macet ya. Tapi sudah sediakan parkir di depannya masjid, sudah saya parkir. Oh parkir kini, saya parkir di depan masjid itu. Apa nih, saya cari kaki ke toko, saya bisa buka toko. Luar biasa. Ya itulah, kita pasti punya kekhawatiran, itu pasti ada ya, karena ada saat-saat yang membuat kita jadi khawatir. Tapi bersama Yesus kita tetap bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, karena Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Luar biasa Tuhan itu. Haleluya. Sebetulnya kemarin tuh saya juga ada undangan untuk reuni daripada alumni arsitektur ITS ya. Saya sebetulnya pengen hadir, tetapi tiba-tiba dapat itu kiriman lokasi-lokasi yang akan di sweeping. Nah saya kan dari Sidoarjo ke Surabaya, pasti melewati jalan-jalan tersebut. Lah kalau naik Grab ya takut karena sendirian ya. Tapi akhirnya Pak Su juga, Pak Gemelarang nggak usah datang. Ya saya juga nggak tahu bagaimana, karena di Sidoarjo ada demo, di jalanan ada sweeping, sesuatu yang nggak bisa memberikan kepastian kan. Akhirnya saya batalin, sudahlah nggak datang, next time better. Iya, aman itu. Untuk aman di rumah. Kemudian saya melihat di grup WA saya 13 orang hadir, mereka pria semua, yang cewek cuma 2. Teman saya yang mau saya barengin itu akhirnya naik Grab ya. Dia ngomong, daripada mobil saya nanti dirusak massa, kalau ada kerusuhan lebih baik naik Grab, katanya begitu. Kekhawatiran juga tuh. Dia juga khawatir kan. Tapi nekat itu. Tapi nekat ini 2 orang wanita ini. Lah mereka berdua ya, jemput-jemputan gitu loh, saling menjemput. Akhirnya hanya 2 orang cewek yang datang, yang lainnya semua pria, ada 13 orang juga sama istri mereka ya di Surabaya. Tapi yang di luar kota nggak ada yang ikut istrinya ya, jadi cuma para pria aja gitu ya. Jadi disinilah ya lumayan lah, karena mereka sudah menyediakan makanan ya, masa ditunda itu siapa yang suruh makan gitu ya. Ya puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Memang rasanya oh iya ya, enggak ada apa-apa, tahu gitu datang ya, itu kan kebiasaan manusia kayak gitu ya. Tapi saya ya lebih baik daripada sudah dilarang kok tetap ngeyel ya. Ya sudah, nanti kan saya yang disalahin ya, saya juga nggak mau seperti itu. Ya oke lah, semua bisa baik saja. Pak Yusak nulis gini, rencana Allah pasti tergenapi, sekalipun terlihat tidak terjadi, tapi sesungguhnya sedang berproses pada kenyataan. Badai pasti berlalu. Ya benar, semua badai dalam hidup kita itu pasti berlalu. Badai pada bangsa kita pun berlalu ya. Memang badai itu akan menyisakan puing-puing ya, rumah yang hancur, aset-aset yang rusak, aset negara yang rusak ya kalau ada badai ya. Coba bayangkan kalau tsunami aja kan semua hancur rata dengan tanah ya. Tetapi kita akan bangkit kembali, kita akan membangun kembali, kita akan berdamai kembali. Amin. Kita semuanya kan itu instan sekarang terjadi gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita ya. Semua orang kok enggak ayo apa keputusannya apa gitu. Tapi ya dia sendiri bingung juga mau ngambil keputusan apa ya, di saat yang genting itu ya. Jadi harus berapa hari kemudian baru
tanggal 31 baru dia ambil keputusan untuk dia memberi keterangan pers untuk apa yang dia lakukan. Ya memang berproses kan, tidak bisa ya ketika badai itu terjadi dan masih ada badai-badai susulan lagi. Tetapi ketika lerem, ketika tenang, orang baru bisa berpikir, orang bisa baru mengambil keputusan. Toh ada quotes, kalau hatimu sedang galau jangan ngambil keputusan. Ya, kalau bangsa sedang ricuh jangan ngambil keputusan, sebab nanti salah keputusan itu. Tetapi didudukkan dulu persoalannya dengan baik dan benar. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ngalami ya proses dari Tuhan Yesus. Entah yang masih baru ngalami proses, mungkin masih molak-malik ya hidupnya masih kacau balau gitu ya. Tapi Tuhan itu loh ngomong gini, tenang ya, ketika ada badai dihardik, tenang, badai itu dihardik, tenang. Dan ketika murid-murid juga sudah tenang, maka kapal bisa dibelokkan ke seberang, kan gitu ya. Kalau rame ya apa ngongkoni nggak bisa nyuruh ya, orang yang sudah rame ribut kan harus diam dulu, tenang dulu. Ayo kita banyak berdoa hari-hari ini ya. Kita cukup prihatin, kita cukup tahu bahwa Allah sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Amin. Amin. Istimewa buat bangsa dan hidup kita di Indonesia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas proses yang terjadi pada kita ya Tuhan Yesus. Juga bangsa kita sedang diproses ya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melewati proses ini bersama Engkau Yesus, dan kita timbul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus. Karena semua ini karena penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, dan disitulah Engkau memberikan shock terapi bagi kita untuk kita tetap berdoa, kita tetap mau ngadol Engkau Yesus, sehingga kita di dalam perlindungan-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah melindungi bangsa kami, negara kami ya Tuhan Yesus, hingga ketenteraman, keamanan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang buruk di negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak, kami berdoa, kalau kami sedang mengalami proses hidup, kami masing-masing diproses menurut kehendak Allah. Kami mau dijadikan baru, mau dijadikan hamba-hamba Allah yang menaati firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk proses hidup yang Kau beri. Memang sakit, memang kami merasakan seolah-olah nggak mampu. Kami hendak mengangkat tangan saja. Tetapi ketika kami hendak mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan, menolong kami, menopang kami, memberi kekuatan baru. Amin. Memberi visi misi yang baru dalam hidup kami. Tuhan, bangkitkan semangat kami untuk kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan tolong sehingga mereka boleh disembuhkan. Ketika mereka kesulitan dalam bidang ekonomi, Tuhan tolong memberkati kehidupan mereka sehingga mereka dipulihkan. Kami juga berdoa mereka yang sedang terluka karena demonstrasi dan sebagainya, Tuhan tolong agar mereka menjadi sadar dan mereka boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau memulihkan Indonesia. Ketika Ibu Pertiwi menangis, Engkau memulihkan Indonesia supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa, melainkan tetap ada persatuan dan kesatuan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Makasih, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Shelly, Pak Ali, Matthew, Yosinta,
Bu Nurmala, Moana Miguel, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Rita Herawati, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rima, Pak Anton, Cece Emi, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Viken, Pak Henry, Fen, selamat pagi, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, semuanya yang sudah bergabung, God bless you. See you tomorrow guys, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Baik yang nanti siang maupun nanti malam merenungkan firman Tuhan bersama. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan.